Yes. Cuma nggak ada apa yang terus tadi udah terus gimana? Baik. Sopan ya, supaya nampak keberkahan kita dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan hadirnya pada hari ini untuk belajar ini, dan kita akan belajar bahasa Inggris seperti biasanya. Oke, silakan masuk. Ya. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, marilah kita sebelum mulai pembelajaran, kita lihat dulu di sekeliling kita. Tolong meja dirapikan dulu. Meja dirapikan dulu. Ya. Oke, ini bukan ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Tolong lihat sekeliling, ada sampah, tolong diikuti. Ini tolong Marius, Nurul, tolong. Oke, silakan dibawa ke sana. Silakan kembali ke tempat dulu. Oke. Setelah kita ya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah kita rapikan tempat kita. Semoga kita sehat dalam belajar. Yang berikutnya, mana lagi ini? Ini Pak. Nabi silakan. Oke. Baiklah, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari berbahagia ini, tolong diikuti doa. Rian, sebentar. Silakan Rian. Doa dimulai. Masuki ke dalam pembelajaran, saya Bapak cek dulu perangkat kita apakah sudah berjalan dengan baik. Kalau belum, kita minta kesediaan kita mulai dengan live shooting yang ada di sini saja ya. Kita ikuti yang ada di sini sebentar. Kita cek keadaannya dulu. Oke. Terus ya. Jadi kita ikuti apa yang ada di
ya. Ya. Ada ini. Yang lebih baik. Yang kita ikuti yang ada di sini. Oke ya. Kita coba ya. Kita coba masuki ke dalam pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran kita pernah mendengar pembelajaran sebelumnya yang namanya naratif teks. Sudah pernah mendengar ya? Saya rasa semuanya kita sudah pernah mendengar naratif teks. Naratif teks tersebut adalah cerita. Siapa yang tahu naratif teks? Cerita seperti yang sudah kita bilang yang lalu. Naratif teks ada. Oke, silakan. Oke, naratif teks itu adalah cerita yang mengisahkan di waktu lampau. Nanti kita kasih lihat sebentar. Kita kasih lihat dulu yang ini. Ya. Oke. Naratif teks ya. Kemudian ada di situ generic structure ya. Generic structure. Generic structure itu adalah struktur umumnya teks naratif ya. Kita kan pernah dengar cerita yang namanya Cinderella, apalagi Timun Mas, Korea. Pernah ada dengar? Apa? Iya, mantap. Ada pernah dengar cerita fable? Apa itu fable? Fable itu menceritakan cerita dongeng yang sifatnya sumberannya adalah hewan ya. Pernah? Ya. Contohnya kasih tahu apa itu? Kancil dan buah. Kancil dan buaya. Yang lain ada yang tahu? Nah? Tuh.
Itu kancil dan buaya. Oke, itu fable. Fable itu adalah kisah yang menceritakan pemerannya adalah hewan, ya, menunjukkan dia seolah-olah dia manusia, gitu ya. Kemudian cerita horor, gimana? Ceritanya gimana? Ya, cerita seram. Ya, kemudian cerita sang kuria. Nah, gimana cerita sang kuria? Kita pernah dengar cerita di mana dia ada pembuatan sebuah danau, ya. Ada cerita yang lain tadi tentang naratif teks ini gimana? Ada yang tahu lagi? Oke. Kemudian dalam naratif teks itu ada yang namanya struktur umum. Struktur umum adalah di antara lain yang pertama adalah orientation, ya. Nanti kita jelaskan orientation. Itu sebetulnya kita sudah paham semua, ya. Cerita sebelumnya kita sudah pernah, nah, kan kita ceritakan lagi. Oke, kemudian ada complication. Yang nomor 3 resolution. Kemudian ada coda, kemudian ada conclusion. Conclusion itu apa? Kesimpulan. Oke, mantap. Kalau kesimpulan itu kita sudah tahu semua gimana kesimpulan dari sebuah cerita. Ya, bisa jadi endingnya happy. Ya, happy ending. Happy yang arti happy? Senang, gembira. Kemudian ada yang sebaliknya. Gimana? Sedih. Sad and apa itu sad? Sedih. Sad ending dan happy ending. Jadi kita ada dua, ada sedih, ada senang, ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, penjelasan daripada orientation. Apa itu orientation? Ya, kita lihat pada struktur kalimat ini, narator itu kan penulis cerita, ya, atau yang membacakan cerita akan memperkenalkan isi cerita yang dipicu dengan pertanyaan siapa, mungkin pelakunya, kan? Kemudian kapan, di sana mana yang kejadian ini terjadi. Walaupun itu dongeng, kan ada waktu-waktu yang kita ceritakan, ya kan? Ya. Kemudian apa? Nah, itu apa yang terjadi misalnya, ya kan? Kemudian gimana? Nah, di fable ini misalnya di mana ceritanya? Kayak maling undang. Itu di mana? Maling undang. Itu di mana ceritanya kejadian itu? Di daerah mana? Ya, di Sumatera Barat. Ya, di Padang. Dan di sana, jadi ceritanya begitu. Kemudian itu orientation, yang orientasinya semuanya yang terkandung di sini, siapa, apa, kapan, dan di mana. Kemudian yang berikutnya complication. Nah, kemudian complication pada struktur kalimat ini narator tahu ya tadi, ya, kita sudah bilang, ya, yang menulis cerita akan menceritakan masalah dalam cerita dan cara tokoh utama menyelesaikannya. Nah, kemudian bagian ini termasuk situasi. Ini bagian dari complication itu kan, cerita itu kan pembagian kurang akhirnya. Jadi sampai ke tahap complication inilah begini, termasuk situasi, kegiatan atau peristiwa yang mengarah pada masalah atau komplikasi menuju klimaks atau titik puncak daripada sebuah cerita itu. Selain itu, struktur komplikasi juga menunjukkan kapan krisis dalam cerita itu dimulai. Itu complication. Oke, kita lanjut yang berikutnya, resolution. Pernah dengar istilah resolusi? Itu di mana-mana ada resolusi, ya. Resolution. Pada struktur kalimat resolusi akan dijelaskan bagaimana sebuah masalah diselesaikan. Jadi permasalahan itu kan tadi berkonflik. Jadi ini dari cerita dari dalam komunikasi tadi itu sudah menurun.
Ya, pada struktur kalimat resolusi ini akan dijelaskan bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan. Jadi masalah sudah mulai terselesaikan. Nah, ini kalau film itu sudah hampir menuju selesai. Ya. Jadi titik puncaknya sudah, kemudian menuju dia penyelesaian persoalan. Kemudian bagian ini akan menunjukkan akhir dari cerita, tapi belum berakhir. Nah, ini menuju akhir cerita ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, reorientation. Ya, reorientasi. Bagaimana struktur reorientasi itu akan menjelaskan kembali rangkuman cerita dan bagian sebuah cerita. Berakhir, bagian reorientasi sifatnya opsional. Maka beberapa cerita tidak memakai bagian struktur kalimat ini opsional. Boleh ada, boleh tidak. Reorientasi dari cerita ini boleh ada, boleh tidak. Kadang-kadang ceritanya sudah terlalu panjang, ini nggak perlu dihadirkan gitu. Apa namanya itu yang seperti ini, jadi kita hilangkan. Tadi kan setiap cerita ada panjang CV-nya, jadi kita tidak perlu adakan, langsung menuju kepada struktur kalimat berikutnya. Oke, kuda. Kuda merupakan bagian dari naratif teks yang menjadikan akhir cerita. Ini langsung ke endingnya ya, ending cerita. Dapat berupa yang baik atau buruk, ya tadi happy ending atau sad ending. Oke, kemudian inilah naratif teks. Atau kita perlu nampilin video nanti, video ya. Oke, naratif teks merupakan, ini kita naratif teks. Ya. Ajis, coba baca yang keras suara kamu. Anda bacanya? Ya. Merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Sifat natif teks adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. Ya, oke, ini cerita naratif itu kan fiktif, nggak benar-benar nyata. Kan kayak tadi itu kancil dan buaya. Ada ya kan? Fiktif. Juga maling kundang. Adakah maling kundang itu juga tidak ada kejelasan pastinya. Yang jelas itu adalah sebuah cerita naratif. Tahu ya fiktif ya? Fiktif apa itu? Rekayasa atau rekaan ya. Jadi tujuannya untuk apa naratif teks ini? Ya, siapa bilang tadi? Ya, menghibur ya. Untuk menghibur siapa? Menghibur ya yang membaca. Misalnya si Farel baca, dia terhibur dengan cerita ini. Dia senang dengan menikmati bacaannya itu ya. Tapi kadang-kadang cerita daripada naratif teks ini sering sudah divideokan, difilmkan ya kayak gitu ya. Kemudian kita pergi ke yang berikutnya. Oke. Ini ceritanya ini menggambarkan kancil ini untuk menggambarkan sebuah cerita naratif teks yang sifatnya fable kalau kita bilang ya. Kemudian jenis-jenis naratif teks, jenis-jenisnya nih. Yang pertama itu fable atau fable. Tulisannya boleh fable atau fable ya. Kayak tulisan hotel, boleh hotel atau hotel. Jadi kayak beginilah tulisannya. Fable atau fable. Fable atau fable biasa. Gaya bahasa kita kan fable, yang kedua itu kedua ini kayak yang satu lagi ya itu fable ya sama-sama itu boleh ya. Kemudian myth atau mitos. Kalau myth saja ya, myth itu mitos. Bahasa kita mitos. Bahasa Inggris disebut dengan myth. Kemudian yang ketiga fairy tale ya, atau dongeng ya. Dongeng juga yang namanya dongeng ya pasti rekayasa ya kan. Kemudian
Love story. Love. Love story cerita roman kan ada roman bahasa Indonesia kan ada roman Siti Nurbaya gitu kan roman. Kalau skala nasional ada cerita roman yang kita cinta apa aja yang pernah kita dengar? Ya? Coba? Iya, yang keras Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Apa lagi? Hah? Apa? Yang keras? Rama dan Sinta. Oke, itu adalah cerita romans. Ada yang di Timur Tengah. Apa yang di Timur Tengah? Kais dan Laila. Ya, Kais dan Laila. Itu juga cerita romans. Oke. Kemudian slice of life. Itu mungkin jarang kita pakai. Jarang di slice of life ini ya. Bagian-bagian kehidupan ya. Jadi ini jarang kita pakai. Kemudian horror stories. Horror itu apa? Film seram atau cerita seram. Cerita hantu. Ya kan? Ada pernah dengar cerita hantu? Masuk pada kategori horor ya. Atau dicoba cerita dalam teks naratif teks. Kemudian science fiction. Science fiction juga itu jarang. Nah, kemudian kita lihat ada sebuah fable. Ini cerita fable ya. Oke, cerita fable atau disebut dengan cerita apa namanya itu yang mengisahkan hewan, kehidupan hewan. Ugly Duckling. Apa itu artinya ugly duckling? Ya. Terus apa dah? Kiki. Apa? Siapa yang kiki? Bebek. Oh, ini namanya bebek ya. Nah, dari situ ugly apa? Ganteng, jelek ya. Ugly duckling itu bebek jelek. Oke. Baiklah, nanti Bapak baca. Nanti Bapak minta kalian baca satu orang ya. Oke. The Ugly Duckling. Once upon a time, an ugly large duckling was hatched in a task into otherwise little family of perfect ducks. He looked so different that the mother thought he might even be turkey, even though she loved him large and ugly like everyone else did. Okay, the mother duck complimented his ability to swim very well. As he was the last of the brood to hatch, she assumed he was victorious. He spent so much time in the egg that he had turned out so ugly. On the first outing for the family, the mother duck tried to teach her baby duckling the way of the pond. The other ducks that were already there pointed out how ugly the largest duckling was. The mother again came to his defense as best as she could, even aroused by the other animals. They made fun of his odd
white, looking, coloring, while everyone else was frightened. With yellow. Eventually, it got to be too much for the ugly duckling, and he ran away to escape the accused. Oke, kita coba baca satu paragraf saja. Wah, ini ceritanya nih kemana nih? Ceritanya ada dalam bentuk lampau ya. Kalimatnya dalam bentuk lampau. Kalimat lampau. Contohnya kalimat lampau. Misalnya kita bilang eat tadi ya, makan, eat. Jadi ate ya. Kemudian yang ketiga untuk eaten. Jadi kalau kalimat lampaunya saya makan, I ate, bukan I eat. Nah, sudah paham ya? Kalau misalnya Pak Buat, ini kan kalimat lampau. Kita misalnya ate, kan begini, eat ya. Kemudian bentuk pastanya jadi ate. Nah, kemudian kita pakai ini, bukan eaten. Nah, ini untuk kalimat ke sini, ya. Kalimat ke sini, misalnya push, bukan push biasa. Nah, gitu ya. Oke, sebelum kita ke sini, kita lihat dulu yang ini naratif teks cerita tadi ya. Naratif. Oke. Silakan buka buku, dicatat dulu yang menjadi catatannya. Buka Oke. Oke. Sudah. Ini kan buka bukunya. Sudah paham ya naratif teks. Kita kembali ke yang tadi. Oke, yang berikutnya sudah ya? Sudah dicetak? Oke, sudah mantap. Sudah dicetak Agus? Sudah. Oke. Sudah dicetak Farel? Ya. Oke, mantap. Sudah dicetak Eka? Sudah. Oke, kemudian kita lanjut ke cerita Myth. Nah, ini cerita Myth. Apa Myth tadi? Myth? Betul. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Udah, mitosnya sudah. Kemudian ini contoh cerita mitos. Little Carolina. Pernah dengar cerita ini? Pernah. Oke. Ya, ini Little Carolina ini was a tiny girl. Orang anak kecil sekali ya. Nanti kita tadi kita bahas cerita ini. Kemudian please add more narrative text. Nah, ini apa-apa aja yang pernah kita tahu narrative text. Ya, misalnya apa tadi? Agus, yang tadi Pak tadi apa? Sang Kuria. Ya, Kuria. Tadi Eka tadi ini. What's your name? I forgot your name. Sang Kuria. Apa lagi? Kancil dan Buaya. Oke.
apa namanya? Tadi apa namanya? Juliet dan Romeo, gitu. Ya, Romeo. Oh, Romeo dan Juliet, ya. Terbalik. Bagus ya. Romeo Juliet. and Juliet. Romeo and Juliet. Juliet ya. Juliet. Oke. Apa lagi? Yang Indonesia punya, boleh. Yang mana terserah. Agus tadi bilang apa? Sangkuriang. Oke. Tadi siapa lagi? Ini. Hah? Timun Mas. Timun Mas. Oke, Timun Mas. Oke. Cinderella. Oke. Apa lagi? Hah? My heart. My heart. My heart. My heart. Oke, kita lanjut. Oke, my heart. Hapus jangan dulu dihapus. Oke, kemudian. Maling bunda. Sudah ini. Apa lagi? Oh, kancil dan buaya. Kancil dan buaya sudah belum? Oke, kancil dan buaya. Kemudian berikutnya, Cinderella sudah. Apa lagi? Ya, itu. Hah? Apa lagi? Ya, nggak apa-apa. Boleh. Yang besar itu suaranya. Oh. Hah? Rama dan Sinta. Iya. Betul ya? Rama dan Sinta. Rama dan ini di mana take place-nya? Mengambil tempatnya Rama dan Sinta. Di mana? Di India. Oke. Sekarang coba pikir rame-rame, Bapak kasih waktu 1 menit dulu ya. Coba pikir rame-rame di mana salah satu apa namanya itu judul lain daripada naratif teks. Membuka ya. Dua, bukan orang semua kita. Oke, coba pikir Bapak kasih 1 menit. Ya, oke. Oke, sudah. Rame-rame nggak dapat 1. Oke. Dapat 1 rame-rame. Yang lain. Hah? Dapat. Nah. Pak Sudet ini paling menang sudah. Kancil dan buaya sudah. Kan banyak kita di film ini. Ya, Pak. Iya, bawang putih dan bawang merah. Mau kita tahu lebih itu nanti. Oke. Bawang putih dan bawang merah. Oke, bawang putih dan bawang merah. Kita tahu ceritanya di mana bawang putih dan bawang merah. Yang lihat siapa? Bawang merah yang baik.
dan bawang merah. Oke, untuk memastikan cerita naratif ini, kita harus selalu ya membuat cerita dalam bentuk apa tadi Bapak bilang? Sebuah past tense. Oke, tapi kita mulai ini dulu ya jenis-jenis naratif teks. Nanti Bapak set nanti siapa ya? Apa? Sudah paham kita semua tentang simple past tense ya? Kemudian jenis-jenis naratif teks, jenisnya itu tadi kan contoh. Ini tadi udah contohnya ya. Ini jenisnya folklore. Cerita yang bersifat turun temurun hingga menjadi bahagian dari kebudayaan masyarakat. Contohnya cerita rakyat terkenal adalah coba bilang tadi bawa putih bawang merah. Langsung dapat ini contohnya ya. Bawang putih dan bawang merah. Ini ya. Bawang putih, bawang merah dan bawang putih sama juga bawang putih dan bawang merah. Yang penting dua-duanya ada. Ya. Kemudian legend. Nah, legend ini cerita legenda. Oke, cerita legenda itu contohnya kayak mana? Sang Surya. Siapa yang bilang tadi Sang Surya yang pertama? Aku siapa? Tapi giliran kita yang berikutnya nurul yang kecepatan ya. Oke, Sang Surya itu cerita legenda. Lagi ada lagi contohnya? Yang legenda. Sang Surya yang di Padang kita bilang tadi. Siapa Supriyadi tadi yang Supriyadi bilang? Yang di Padang ceritanya apa Supriyadi? Malin Bunda. Ya, Malin Bunda. Ya, Supriyadi yang bilang tadi ya. Oh iya. Oke, kemudian horror story. Perlu kita kasih contoh horror story? Ya, sudah paham semua. Oke, kemudian cerita petualangan atau adventures story. Ya, cerita yang membuat cerita tentang petualangan menantang dan seru. Contohnya adalah cerita Cinderella dan Alibaba. Kalau memang satu kita ceritanya, bisa kita buka di Google. Sekarang mudah ya. Mana cerita Sinbad? Kan dulu ada film Sinbad ya. Udah pernah nonton? Dulu Bapak kecil belum ada, tapi masih dalam bentuk cerita. Teks begini, dalam bentuk teks. Sekarang kan sudah ini bagaimana kan terus di film? Oke, kemudian yang berikutnya cerita sejarah atau historical narrative. Cerita yang menceritakan kejadian masalah yang memiliki nilai sejarah. Contohnya adalah ya, perang Pangeran Diponegoro, yang cukup terkenal di cerita-cerita kita ya, dan banyak cerita-cerita lagi yang lainnya. Oke, kemudian language feature-nya. Oke, unsur bahasa ini. Jadi kita pakai apa? Nah, ini kita bilang barusan. Nah, unsur bahasanya. Dalam bentuk lampau, kadang-kadang terdapat dialog langsung antar tokoh kita. Kemudian adverb of time-nya. Adverb of time itu apa? Keterangan waktunya di saat mana itu? Atau ke depan kah? Atau sekarang? Atau masa lalu yang mana? Ya, masa lalu. Oke, disebut kalau masa lalu disebut dengan past. Kalau masa depan, maksudnya future. Ya, future. Kalau masa sekarang, present. Ya. Past, present, dan future. Past, present, dan future. Oke, mantap. Sudah paham semua ya. Oke, sekarang kita penghubung itu sudah, misalnya adverb of time itu long time ago. Nah, itu artinya apa? Lama, sudah di waktu yang lalu. Atau once upon a time, pada suatu waktu yang lalu, bagian ini pada suatu waktu di masa yang lalu. Nah, bahasa Indonesia kita terjemah seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, area
kemudahan penghubung waktu language feature. Ya. Kemudian when. Nah, ini kan when artinya apa? Kapan. Then kemudian suddenly tiba-tiba. Before sebelum after sudah. Nah, kemudian until sampai suatu saat. As soon as sesegera mungkin dengan segera. Oke. Kemudian di karakter spesifik karakternya menggunakan karakter cerita yang khusus ya kan, seperti Cinderella, Alibaba, Putri Salju, Tangled. Kemudian Tangled itu apa? Cerita Tangled, Rapunzel. Nah, pernah dengar cerita Rapunzel? Gimana ceritanya? Seorang wanita gadis dikurung. Tangled itu maksudnya artinya apa? Aut-autan ya. Apa? Apanya yang aut-autan? Rambutnya panjang ya kan? Nah, itu kisahnya kan. Ada juga di filmnya ya. Di Sandra sama siapa? Ini itu. Di mana Sandranya? Di sebuah menara tinggi. Jadi turunnya di mana? Turun dari menara itu di mana? Ya, pakai rambut. Hah? Ada tangga. Pakai rambut si Rapunzel tadi ya. Si Rapunzel tadi terus si Rapunzel ada seekor kuda putih juga. Oke, kemudian lanjut. Ya, nah ini exercise-nya. Oke. Ya, begitu. Ya, kemudian kita untuk melihat cerita yang tadi Bapak kasih tugas untuk kita semua. Ini diisikan ya. Ya, oke, sebentar. Yang ribut. Ya. Oke, sebentar kita ada berapa semua tadi? 8? Sampai 20 enggak? Oke. Nah, enggak hadir semua ya. 16 kita bagi berapa? Lima kelompok ya. Oke, bagi kelompok kita bagi kelompok dulu ya. Berapa dapat? 4 orang berapa dapat? 4 kelompok. Nah, itu 1 2 1 2 Oke. 1 Oke. Yang mana kelompok 1 coba tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan yang tinggi. Ya. Oh, tunjuk tangan. Maksudnya yang tinggi. Oke, yang satu, yang nomor 1 tadi. Oke. Yang kelompok 1 digabungkan ke nomor 1. Yang 2, yang ketiga 4. Oke, kita gabungkan dulu. Nah, nomor 1 kan tidak digabungkan sama yang nomor 1. Coba atur. Yang satu lagi Mahfuzah. Nah, ini 1 juga ya. 1, 2, 3. 1. Oke, gabung. Kalian nomor 1. Oke. 2 digabung dengan 2. Oke, atur meja. 2. Dua ya, Mak? Dua pemilihan.
buahnya. Ya, ini berapa nih nomor? Oke, sudah semuanya. Ini 2 orang lagi ke kamar mandi. Yang 2 orang lagi. Dua ya. 2 depan. Eka 1. Ini Karina. Karina ya. Jauh. Karina. Oke, duduk. Sudah ya. Oke. Ya, kita minta dulu ya. Satu orang, satu. Ya, oke. Satu orang. Ada 4 orang. Ini kok 5? Minang ke Pak kelompok pada enggak? Yang dulu. Ini ada tahan dulu. Ada ini mau dulu. Sudah ada di kelompok ini. Ya, ini ada. Pak. Udah saya udah naik. Mana kaki? Orang? Ada yang di bumi rata semua. Nah, semua ya. Ya, oke, sudah lengkap semua. Sudah terbagikan semua. Sudah, oke, sudah terbagikan. Oke, sudah, silakan kita mengerjakan yang sudah dikasih oleh Bapak tersebut ya. Silakan kita mengerjakan. Mana bukunya? Bukunya? Oke. Coba pakai buku. Coba bukunya Pak. Oke, Pak. Bapak kasih waktu sebentar. 5 menit atau 7 menit. Ya. Sebentar Bapak kasih
lihat dulu yang namanya kita sudah pernah belajar ya, past tense. Oke, perhatikan dulu. Oke, coba perhatikan ini naratif teksnya. Ini sudah kita tulis tadi ya. Coba perhatikan semua ke sini. Ini mengenai materinya dulu. Jangan dikerjakan dulu ya. Kita lihat materi dulu kita. Aturan grammar pada naratif teks ya. Aturan grammarnya dalam naratif teks salah satunya adalah grammar dalam bentuk matam atau past tense ya. Oke, kemudian apa arti kata lampau? Ya, Ajis, coba baca. Nah, baca, keras. Ajis, saya suka karena suaranya keras. Past dan Untuk past tense untuk menceritakan kejadian masa lalu sebelum waktu atau saat ini, digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua atau berbuah ya. verb yang menunjukkan waktu lampau. Ya, yang menunjukkan waktu berbuah. Oke, kita lihat berbuahnya. Ya, dia ada regular verb. Gimana itu regular verb? Kata kerja yang beraturan. Di mana kita tandain kata kerja beraturan? Nah, gimana kita menandainya? Dia ada berakhirnya dengan ed, semuanya berakhiran dengan ed. Itulah harus yang dikatakan dengan berakhiran dengan ed. Ya, ini beraturan. Misalnya coba Agus tengok, ini bacanya arrive. Ya. Ini bacanya juga arrive. Ya. Tiba sampai. Tiba atau sampai. Kemudian yang berikutnya juga begitu, bahwa akhirnya dengan ed itu kalimat kata kerja bentuk lampau yang beraturan. Oke, kita berikutnya yang ya, irregular verb. Ini ada peraturan? Tidak beraturan. Di mana tidak beraturan? Ya, acak seperti rain, run. Nggak ada ide-ide kayak tadi lagi. Makanya disebut dengan tidak beraturan. Irregular. Tidak beraturan. Kalau regular dia beraturan. Irregular tidak beraturan. Acak-acak ya. Nah, jadi give, gave, given. Ini hide, hid, hidden. Ini antara satu dan yang lain juga beda-beda ya. Sell, sold, teach, taught. Ada yang sama, misalnya ada yang sama ini, misalnya read, bacanya sudah beda, read, misalnya sama semua, misalnya read bentuk satu, read bentuk dua, juga read bentuk tiga. Ini bacanya apa? Read. Ini read. Itu sama semua tulisannya kok bacanya beda. Ya, memang itu yang namanya tidak beraturan ya. Tulisannya sudah sama, bacanya sudah beda. Dalam kata kerja bentuk satu bacanya read, bentuk kedua dibacanya read.
Nah, begitu kira-kira ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya adalah ya simple past tense. Sama halnya dengan N6 yang lainnya juga. Simple past tense juga terdiri dari kalimat verbal dan kalimat nominal ya. Oke, kalimat verbal dan kalimat nominal. Misalnya tadi apa? Ada it ya. It. Misalnya tulis I it. Ini ya. I it ini bentuk present. Present. Kalau bentuk past I jadi yang turun. I ate. Nah, ini setiap hari. Ini yesterday. Ini I ate bentuk kedua kita pilih ya. Ini bentuk verbal. Kenapa dikatakan bentuk verbal? Karena memakai kata kerja. Oke. Kenapa dikatakan bentuk verbal? Ini karena memakai. Ya, kenapa dikatakan bentuk verbal? Karena memakai kata kerja. Oke, mantap. Kemudian oke. Kemudian dan nominal. Kalau nominal apa? Pula pakai kata benda ya. Jadi kata benda, kata sifat ya. Itu pakai to be. Nah, misalnya I am kalau di present. Kalau dari bentuk past I jadinya am ini berubah jadi was. I am here. Saya berada di sini. Saya berada di sini every day. I'm here every day. Kalau kata bentuk past I was here. I was here yesterday. Nah, itu ya. Itu. Nah, oke. Kemudian verbal simple past. Nah, ini kan verbalnya bentuk example-nya sudah kita lihat. Ya, my mom and I went to the zoo yesterday. Nah, itu contohnya. Saya dan ibu saya ke kebun binatang kemarin. Kemudian ini kan kita kasih lihat contoh satu ya. Nanti kita tampilkan lagi ya kalau kemampuan. Kemudian nominal simple past dipakai ya pakai to be I am jadi was ya. To be are jadi were. Oke, kemudian kita contohnya I was here last night. Saya berada di sini tadi malam. Sekarang ada masih di sini tidaklah. Saya berada di sini tadi malam. I was here last night. Berarti maknanya kita sekarang tidak ada lagi di sini. Di dalam cerita ini. We were late yesterday. Kami terlambat kemarin. Apakah hari ini terlambat? Tidak. Nah, ini tidak terlambat lagi. Jadi ceritanya di waktu lampau. Begitu juga dalam bentuk naratif. Cerita di masa lampau. Oke, they were not at home. Nah, they were not home misalnya. They were not at home. They were not at. Nah, artinya ada at. They were not at home last night. Mereka tidak berada di rumah tadi. Sekarang gimana? Sekarang kita saja. Sekarang sudah berada di rumah ya. Terus kemudian she was pretty. Ya, dia cantik. Oke, dia cantik. Berarti sekarang mungkin ya cantik lagi bagaimana ya? Baik, dulu dia cantik. Apakah dia sekarang cantik? Kan ada terjadi dia mungkin. Oke, yang terakhir ini were you at Dina's house? Apakah kamu berada di rumah Dina? Oke, begitulah kira-kira kalimatnya ya. Oke.
Oke, silakan dikerjakan dulu yang sudah Bapak kasih. Silakan ditulis dan harapannya semua benar ya. Karena Bapak sudah kasih penjelasan yang sangat jelas sekali. Oke, silakan dikerjakan. Ini sudah siap nih. Ini soalnya udah selesai semua. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menganalisa kalimat pasnya. Sekaligus perjalanan lisan. Kita lihat semua kelompok yang mana pandai, yang mana yang tidak bagus semua. Semoga bagus semua setiap kelompoknya ya. Kalian terima kasih penjelasan dengan detail sekali tadi. Dan sekarang kita coba lihat dari kelompok kelompok satu mana? Mana kelompok satu? Oke, kelompok satu habis. Kita ambil sampulnya salah satu, nanti Bapak periksa yang lain ya. Alis, baca kamu punya. Bapak suka suara kamu bagus. Oke, jangan baca yang tadi tulis. I work. Nah, sini ya. Oke. Two dogs broke. The dogs broke. Glass yesterday. Ya, the dog broke the glass yesterday. Berarti anjingnya merusakkan gelas kemarin. Oke, lanjut. The dogs break a glass yesterday. Ya. Did the dogs break a glass yesterday? Ya, ini nomor berapa ini baca? Nomor 10. Oke, nomor 10. The dog broke the glass yesterday. Anjing memecahkan kaca kemarin. The dog broke. Nah, di sini harusnya oke. Tidak memecahkan gelas kaca kemarin. Oke. Kemudian did the dog break the glass yesterday? Artinya apakah anjing tersebut memecahkan gelas kemarin? Baca. Kelompok 2, Ajis, mantap, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok mana sekarang? Ya, kelompok berapa itu? 3. Oke, kelompok 3. Oke, bilangkan nomor berapa yang dibaca? Nomor 1. Oke, silakan. Siapa yang baca? I work yesterday. Ya, nomor berapa? Nomor 1. Oke. I work yesterday. I did not work English yesterday. Oke. Did I work English
Kemarin ya. Ya. Kemudian I did not study English. Oke. Saya tidak belajar bahasa Inggris. Kemari. Oke, satu lagi. Apakah? Nurul, apakah? Aku belajar bahasa Inggris kembali. Apakah saya belajar bahasa Inggris? Keras suaranya. Terjemahannya. Apakah saya belajar bahasa Inggris kembali? Apakah saya belajar bahasa Inggris kemarin? Betul juga. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Saya. Oke, kemudian lanjut kita ke kelompok mana yang berikutnya? Empat. Oke, lupa. Saya Agus. Baca. Nomor leda. Ya, oke, nomor 13. Levis. Sebentar, nomor. Oke, nomor. Oke, bagus. Tapi naik last week. Ya. David, kill the snake Last week. last week. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Levis did not kill. I snack last week. Oke, David did not kill a snake last week. Oke, very good. Satu lagi. Did David kill I snack last week? Oke, David kill a snake last week. Oke, kita lihat artinya. David kill apa artinya? Membunuh. Ya. Snake apa? Snake. Ya, ular. David kill a snake. David membunuh ular. Last week, minggu lalu. Coba Agus, David membunuh ular. Minggu lalu. Ya, oke, David membunuh seekor ular minggu lalu, seekor saja. Ya. Oke, kemudian yang kedua, David did not kill a snake. Ada not ini. Not artinya tidak. Ya, berarti David tidak membunuh seekor ular kemarin. Oke, dan oke. Yang kalimat tanyanya satu lagi. Did? Oke, apakah David membunuh seekor ular kemarin? Yang terang, Agus. Apakah David membunuh ekor ular? Hari? Iya. Apakah David membunuh seekor ular minggu lalu? Yang kemarin ya sama-sama pasien membuat yesterday juga boleh ya. Yesterday dia kemarin. Bagus. Tengok ini. Yesterday kemarin. Last week minggu lalu. Oke. Kemudian kita beri upload dulu betul. Ya, mantap semua. Oke, mantap bagus. Thank you for your contribution. Terima kasih kontribusinya. Oke. Kemudian kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, Putri Citratila. Oke. Bilangkan nomor berapa yang dibaca dengan pronunciation yang bagus. Okay, number 5. Let's see number 5. Number 5. Oke, silakan dibaca number 5. Putri. Dan artinya ya. Drove the car last night. Oke. Lanjut. Oke, did not drive the car last night. Very good. Oke. Jadi drive kan? Bagi did he drive night? Oke, did he drive the car last night? Artinya dia menyetir. Ya, dia menyetir mobil malam kemarin. Tadi malam. Oke, yang kedua, dia tidak menyetir mobil tadi
semalam. Oke, yang satu lagi. The last one. The last paragraph. Oke. Sudah satu lagi, Putri. Mohon maaf. Oke, apakah dia mengintir tadi malam? Tadi malam. Bagaimana menurut kelompok lain? Bagus apa enggak? Oke, coba dianalisa berikutnya soal yang dianalisa apakah sudah sesuai apa tidak. Dianalisa Bapak kasih waktu 1 menit setengah atau 2 menit lebih kurang. Analisa dulu. Oke, dapat. Oke, sudah dianalisa semuanya. Dianalisa semuanya. Soal yang lain sudah benar. Oke. Bapak mau kita alhamdulillah hadir semua kan? Ya. Hadir semua. Jadi kita hadir semua. Kita hadir semua. Hadir semua. Oke, Abdul Aziz oke, semua hadir. Alhamdulillah semua hadir. Nurul Syuhada juga hadir. Oke, Eka hadir. Adina Hadiani juga oke. Mana Dina? Oke. Oke, sudah untuk kehadirannya alhamdulillah sudah hadir semua ya. Jadi yang berikutnya analisa terus sebentar lagi. Coba dianalisa sedikit lagi soal yang sudah dikasih tadi. Oke, mana semua yang sudah dianalisa? Ambil satu untuk Bapak, satu kelompok yang jadi mana? Ini dua ya. Oke, Bapak akan periksa. Her house was near a beach 5 years ago. Nah, berarti ini ditanya di sini bentuk positifnya ya. Oke, sudah betul. Her house was near a beach yesterday. Yang lain sudah semuanya ya. Ini bentuk refleksi kita nih. Kemudian, oke, mantap. Oke, you and I slept well last night. You and I did not sleep well last night. You and I sleep well last night. Very good. Yes. Kemudian yang mana yang dianalisa tadi? Oke, it cried yesterday. Ya, anjing tersebut bekerja semalam. Kemarin ya. It did not cry yesterday. Did it cry yesterday? Oke, mantap. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. I worked
yesterday. Ya, itu yang kemarin. I did not work yesterday. Did I work yesterday? Bapak, oke, sudah mantap? Sudah. Ini baca tadi. Oke, sudah mantap. Kelompok sana sudah? Sudah. Jadi ini kesalahan Anda. Sudah. Oke. Sudah, oke, yang begitu saja untuk hari ini. Silakan diambil kesimpulan yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau mengambil kesimpulan untuk hari pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini? Tunjuk tangan, angkat tangan. Ya. Oke. Masita, angkat tangan siapa? Masita. Masita, tunjuk tangan yang tinggi. Oke, Masita. Silakan kesimpulan yang kamu ambil pada hari ini. Kita ambil pada hari ini. Silakan yang udah kamu tulis, kamu bacakan yang jelas. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah naratif teks berisi tentang kisah fiksi, non-fiksi, dongeng, cerita rakyat, mitos disebut, dan plot yang terjadi dari klimaks cerita atau komplikasi. Kemudian diikuti oleh resolusi. Sebuah teks naratif adalah sebuah teks yang menghibur dan berurusan dengan pengalaman nyata atau perwakilan dengan cerita yang berbeda. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurang juga Bapak minta maaf. Ya. Dan Allah wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Kita penutupnya kita sama-sama berselawat dulu ya. Oke. Mari berselawat. Oke, demikian untuk hari ini kita sudah beristirahat. Tolong terima kasih ini untuk Ini memang kemana dia? Tolong jangan keluar dulu, biar ditulis. Pak dia